Assalamualaikum. Kali ini saya akan buat nastar versi full butter yang lumer banget di mulut dan pastinya ekonomis, glowing parah, cantik banget. Teman-teman bisa lihat sendiri setelah dibuka, isiannya padat, moist, dan lumer banget dan wangi banget padahal pakai butter ekonomis. Dan saya juga akan membagikan resep selai nanasnya yang warnanya cantik banget, masih kekuningan seperti ini. Jika teman-teman penasaran cara buatnya, yuk tonton videonya sampai habis. Keep on watching. Di sini saya ada 2 buah nanas yang saya beli di pasar dan sudah dikupas bersih seperti ini. Tapi saya akan pakai 1 kilo saja biar teman-teman lebih mudah nanti kaloriku, tinggal dikalikan berapa kilonya. Nanasnya saya potong-potong seperti ini supaya lebih memudahkan kinerja blender. Tambahkan sedikit air, kemudian kita blender. Teman-teman juga bisa menggunakan chopper atau diparut supaya seratnya lebih panjang. Tapi kalau teman-teman gak mau ribet, bisa pakai chopper atau blender saja. Jika sudah halus seperti ini, kita matikan blendernya. Kemudian kita tuang ke dalam wadah. Di sini saya bagi nanasnya menjadi 2 kali blender ya. Kemudian kita tuang jus nanasnya ke dalam pan. Lanjut kita masukkan 3 buah cengkeh, 1 batang kayu manis. Kemudian kita aduk. Masak di api besar. Dan jangan ditambahkan gula dulu ya. Nah, karena kandungan airnya masih banyak, jadi kita akan tutup terlebih dahulu. Masak di api besar tidak apa-apa, soalnya masih banyak kandungan airnya. Nah, setelah kandungan airnya menyusut seperti ini, kita aduk terus di api kecil saja supaya tidak meletup-meletup. Setelah hampir menjadi selai, baru kita tambahkan gulanya. Saya pakai 100 gram atau teman-teman bisa menyesuaikan sesuai tingkat kemanisan nanasnya. Menuang gula di akhir. Ini tujuannya supaya warnanya tetap kuning cantik seperti ini. Jika kita masukkan gulanya di awal, pasti warnanya akan lebih gelap dan lebih coklat. Tidak seperti ini. Ini juga bertujuan supaya selai nanasnya tidak mudah gosong. Kita aduk terus di api kecil saja. Nah, jika kita mengaduknya sudah mulai terasa berat seperti ini, berarti selainya akan jadi. Nah, setelah seperti ini dan jika kita balik sudah tidak jatuh, ini tandanya selainya sudah jadi ya teman-teman. Selai nanasnya sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Warnanya cantik banget ya. Dan menurut saya rasanya ini pas banget, asamnya pas, manisnya juga pas, nggak terlalu manis. Karena kita akan pakai selainya buat nastar, jadi kita pakai sendok takar 1,2 dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini ukurannya sudah pas banget ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Selai nanasnya ini saya akan bekukan di freezer sampai benar-benar beku supaya nanti kalau kita membuat nastarnya gampang dibentuk dan tidak melebar kemana-mana. Lanjut kita akan buat kulit nastarnya. Di sini saya siapkan 250 gram butter Royal Crown. Butternya harus dingin ya. 70 gram gula halus. Kita saring seperti ini supaya tidak bergerindil. Kemudian kita mixer sebentar saja dengan kecepatan rendah kurang lebih 1 menit atau sampai adonannya merata saja. Lanjut masukkan 2 kuning telur segar. Mixer sebentar saja, hanya beberapa detik atau hanya sampai tercampur merata. Lanjut kita masukkan 50 gram tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, saya pakai Denko. Kemudian masukkan 350 gram tepung terigu protein rendah,
secara bertahap dan kita aduk balik menggunakan spatula seperti ini supaya tercampurnya lebih cepat. Saya pakai tepung terigu protein rendah kunci biru. Nah, jika adonan sudah berat seperti ini, dan jika kita sentuh sudah tidak menempel, ini tandanya adonan kita sudah siap untuk digunakan. Untuk kulit nastarnya, di sini saya pakai sendok takar ukuran 5 ml, dan kita cetak satu persatu sampai adonan habis. Kemudian kita siapkan selai nanas yang sudah dibekukan. Lanjut kita bulatkan kulit nastarnya dan kita gepengkan seperti ini, dan kita masukkan selai nanasnya dan kita tutup seperti ini atau sampai rapat dan tidak ada yang bocor ya. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi, lakukan hingga selesai. Pastikan berbentuk bulat sempurna dan selai nanasnya tidak bocor supaya nastarnya tidak mudah berjamur. Nah, jika sudah satu loyang penuh seperti ini, lanjut kita oven di rak tengah. Pengovenan yang pertama, oven di suhu 125 derajat Celcius, api bawah selama 20 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Sambil menunggu pengovenannya selesai, kita akan buat olesannya. Di sini saya siapkan 2 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, 3 tetes pewarna kuning telur. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, setelah pengovenan pertamanya selesai, kita oles dengan kuning telur yang sudah kita buat tadi. Oles dengan tipis saja. Setelah sudah pengolesan pertama, diamkan hingga kering. Jika sudah tidak menempel seperti ini, tandanya olesan pertama sudah kering. Lanjut kita mengoles untuk yang kedua kalinya, supaya warnanya lebih cantik, lebih glowing, dan kue nastarnya tidak mudah hancur. Setelah pengolesan kedua selesai, kita lanjut ke pengovenan kedua. Di sini oven 125 derajat Celcius sama seperti tadi. Api atas saja selama 7-10 menit. Atau sesuaikan oven masing-masing. Nah, setelah selesai di oven, kita lanjut keluarkan nastarnya dari oven. Hasilnya super cantik, mulus dan glowing, anti retak-retak. Teman-teman bisa lihat sendiri, cantik banget. Bagian bawahnya juga teroven dengan sempurna. Dan mari kita coba potong hasilnya. Seperti ini hasilnya. Cantik banget. Moist di dalam, lumer di mulut, dan pastinya wangi butter dan ngeprul banget seperti ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like video ini. Satu resep saya ini bisa jadi 2 toples panen raya ukuran 500 gram, seperti ini toplesnya. Bisa juga dijadikan hampers nastar yang cantik banget seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. And see you to the next video.